VBTS mengungkap bahwa dia sebenarnya membuat kesalahan selama penampilan mereka di Grammy 2022. Ketika berbicara tentang idola K-pop dengan pengalaman dan profesionalisme bertahun-tahun, BTS selalu berada di urutan teratas. Sejak debut pada tahun 2013, grup ini semakin populer, tapi bukan tanpa tantangan. Ini telah membantu semua anggota tumbuh sebagai orang dan performer. Tapi semua orang membuat kesalahan dan bahkan BTS pada akhirnya adalah manusia. Baru-baru ini, V mengungkap bahwa dia melakukan kesalahan selama penampilan mereka di Grammy 2022 awal tahun. Tapi fakta bahwa tidak ada yang menyadari menunjukkan betapa profesionalnya sang idola. Selama wawancara baru-baru ini dengan Spotify, para anggota menjawab pertanyaan tentang segala hal mulai dari lagu favorit mereka, track yang paling sulit untuk dibawakan, dan banyak lagi. Secara khusus, para anggota ditanya apa kesalahan pagu terbesar atau terlucu yang pernah mereka lakukan. Suga bercanda bahwa terlalu sulit untuk memilih satu karena setelah tampil satu dekade di industri ini ada terlalu banyak untuk dipilih. J-Hope untungnya punya satu dan menjelaskan bahwa selama pertunjukan seseorang melakukan ad-lib dan dia merasa itu sangat lucu. Ketika para anggota bertanya siapa itu, wajah Jimin mengatakan itu semua saat J-Hope menunjukkan apa yang terjadi selama idol. Sepertinya Jimin melewatkan ritmenya, tapi itu pasti sangat halus sehingga bahkan para anggota tidak menyadarinya. Yang berikutnya benar-benar mengejutkan ARMY setelah V mengungkapkan bahwa dia benar-benar membuat kesalahan selama penampilan Grammy mereka. Kembali pada bulan April, BTS mencuri seluruh pertunjukan dengan penampilan epik mereka Butter. Dari konsep yang keren hingga koreografi dan aksi yang rumit, itu adalah momen tak terlupakan bagi ARMY yang menonton di seluruh dunia. Ya, sepertinya ada kesalahan kecil dari V, tapi sepertinya tidak ada yang menyadarinya. Selama wawancara, sang idola menjelaskan bahwa dia telah membuat kesalahan dengan lirik selama pertunjukan. Aku membuat kesalahan lirik di Grammy yang belum disadari oleh penggemar kami, kata V. Tapi itu tidak terlihat jelas dan V pastilah seorang profesional sejati karena tidak ada anggota yang menyadarinya. Jeff juga bercanda bahwa tidak ada yang melihat kesalahannya, tapi menjelaskan bahwa mereka melihat saat dia jatuh. Meskipun ARMY melihat Jeff jatuh, mereka terus memuji profesionalismenya saat ia kembali ke koreografi dengan sempurna. Mempertimbangkan tekanan yang dialami para anggota selama Grammy, tidak mengherankan kalau satu atau dua kesalahan dibuat. Entah itu Jungkook dan J-Hope yang tidak bisa berlatih dengan baik karena COVID-19 atau perubahan set, para anggota mengakui bahwa itu bukan yang termudah. Produser band Winston bahkan mengungkapkan ada momen ketika sepertinya grup itu tidak akan tampil. Seperti biasa, V dan anggota lainnya menunjukkan bahwa meskipun mereka manusia dan membuat kesalahan, kemampuan mereka untuk pulihlah yang membuat mereka menjadi superstar. Yang kedua, fans percaya Jessie mungkin mengisyaratkan kolaborasi dengan J-Hope. Jessie akhir-akhir ini disibukkan dengan pertunjukan festival, mempersiapkan peluncuran merek make-up barunya, U&2 Beauty, dan mungkin mempersiapkan kolaborasi dengan J-Hope BTS. Jessie baru-baru ini melakukan beberapa hal yang membuat penggemar bertanya-tanya apakah dia akan tampil di album mendatang J-Hope Jack in the Box. J-Hope baru saja merilis lagunya More, dan para penggemar menyukai fleksibilitas yang ditampilkan J-Hope dalam lagu dan konsepnya. Rekan-rekan selebritas telah menunjukkan cinta untuk lagu baru, termasuk RM BTS yang memposting story Instagram dan menandai J-Hope, dan artis Amerika Kao yang mendesain cover lagu untuk More. Di antara pengagum publik lainnya dari lagu tersebut adalah model Korea Amerika, blogger, dan tokoh televisi Irene Kim, rapper dan produser Korea Selatan Superboy, dan Jessie. Jessie memotong More di story-nya tidak sepenuhnya keluar dari karakter. Jessie sebelumnya tampil dengan BTS dalam iklan SK Telecom tahun 2016. Fans juga mencatat bahwa Jessie telah mendukung grup musik Big Hit di masa lalu. Dia diketahui punya hubungan dekat dengan rekan satu label BTS Tomorrow by Together. Selain menyebut J-Hope dalam story Instagramnya, Jessie juga sangat memuji J-Hope di Instagram Live baru-baru ini. Dia mengungkapkan pada Souterview tahun lalu bahwa bias BTS-nya adalah Jungkook, tapi seseorang bertanya tentang dia selama live Instagram, dia bilang dia mengagumi J-Hope akhir-akhir ini. Dengan menunjukkan dukungannya kepada J-Hope, penggemar mulai berspekulasi bahwa Jessie mungkin akan ditampilkan di album mendatang. Kamu tahu siapa yang benar-benar kucintai? I love J-Hope. Jessie baru-baru ini di IG Live-nya berbicara tentang BTS dan apa yang dia sukai. Yang benar-benar menarik perhatian penggemar adalah fakta bahwa J-Hope memposting ulang story Jessie di story Instagramnya sendiri. Dia juga memposting ulang story dari RM, Irene Kim, Superboy, Lollapalooza, Fergie, Apple Music, dan banyak lagi.
Jadi itu bisa jadi kebetulan, itu tidak menghentikan penggemar untuk mengharapkan kolaborasi antara keduanya. Ini semua spekulasi, tapi penggemar akan mengetahui apakah ada kebenarannya ketika album Jauh dirilis pada 15 Juli. Tiga, penghasilan Suga saat ini dibandingkan dengan penghasilan pekerjaan paruh waktunya sebagai trainee diungkapkan oleh Mnet. Melihat BTS tahun 2022, hampir tidak mungkin membayangkan grup itu sebagai sesuatu yang sukses. Segala sesuatu yang mereka sentuh seolah berubah menjadi emas, entah itu musik, konser, penampilan, atau iklan mereka. Tapi diketahui juga bahwa grup itu telah mengalami banyak kesulitan untuk sampai ke tempat mereka sekarang. Salah satu member yang selalu mendapat perhatian dari masa lalunya dan perjalanannya menjadi seorang idola adalah Suga. Ketika Suga pertama kali bergabung dengan Big Hit Entertainment, berharap untuk berhasil di industri musik, dia masih terus bekerja. Dalam sebuah wawancara, dia berbagi bahwa dia melakukannya karena perusahaannya terlilit hutang. Tapi, keinginannya untuk membantu perusahaan inilah yang juga membuatnya kesakitan karena saat itu Suga mengalami kecelakaan dan melukai bahunya. Baru pada tahun 2020, Suga menjalani operasi di bahunya untuk membantu memperbaiki cedera dari bertahun-tahun yang lalu. Meskipun cedera, Suga telah berkembang sejak debut dan BTS sekarang menjadi salah satu artis terbesar di dunia. BTS tidak hanya melakukan tur ke seluruh dunia, merilis musik untuk para penggemar dan berbagi kehidupan mereka dengan ARMY, tapi Suga telah membuat tanda dengan musiknya sendiri, apakah itu merilis lagu di bawah Agusty atau menampilkan lagu terbaru Psy Dead Dead. Tapi, seperti tingkat transformasi Suga melalui kerja kerasnya tidak dapat benar-benar dihargai sampai kamu membandingkan masa lalunya dengan masa kini. TMI Show mingguan Mnet baru-baru ini melihat idola yang harus punya pekerjaan paruh waktu sebelum debut mereka, dengan idola yang beralih dari paruh waktu menjadi sensasi di seluruh dunia, tidak mengherankan Suga berada di tempat pertama. Meskipun diketahui bahwa Suga bekerja paruh waktu sebelum memulai debutnya untuk membantu perusahaan melalui hutang dan untuk memenuhi dirinya sendiri, perbedaan gaji yang sebenarnya menunjukkan perubahan gaya hidup. Menurut acara itu mengumpulkan pekerjaan Suga, bekerja di sebuah toko serba ada dan sopir pengiriman, idola itu hanya menghasilkan sekitar 220.000 won atau 171 US dollar dalam 3 hari. Tapi maju cepat dalam 10 tahun dan pertunjukan itu kemudian menunjukkan perbedaannya dengan melihat perkiraan pendapatan tahunan grup dari semua proyek mereka dan bahkan untuk mempertimbangkan pendapatan dari proyek solo Suga sendiri dan bekerja dengan artis seperti Psy, rapper ini diperkirakan menghasilkan 154 miliar won atau 120 juta US dollar. Kalau itu tidak cukup mengesankan, itu adalah 70.000 kali lebih banyak uang daripada yang dia hasilkan dengan pekerjaan paruh waktu. Perubahan besar dalam gaji tidak hanya datang dari keberuntungan dan waktu tepat. Sejak menjadi trainee, Suga dan anggota BTS lainnya bekerja sangat keras untuk mencapai tempat mereka sekarang dan terus menunjukkan etos kerja yang kuat untuk terus berkembang. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.